berhasil atau tidak di perusahaan, dan sebagai contoh perusahaan yang gagal adalah Sevel dan perusahaan yang berhasil adalah Indomaret. Dengan ini kami ingin memperkenalkan diri kami sebelum menjelaskan lebih detail tentang materi tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Andika. Saya Siti Salma. Saya Syara Rizky. Saya Nadia Zainaya. Saya Siti Aisyah. Introducing all member of our team. Halo semuanya, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang manajemen 7-Eleven. 7-Eleven atau yang lebih dikenal dengan istilah Sevel masuk ke Indonesia pada 7 November 2009. Gerai pertamanya di Bulungan, Jakarta Selatan. Bisnis yang menjual aneka makanan dan minuman cepat saji ini sempat menjadi tempat yang sangat diminati oleh masyarakat. Sevel hadir dengan konsep berbeda dengan minimarket yang sudah ada sebelumnya, yaitu pada bagian servis. Sevel memberikan nilai tambah berupa penyediaan tempat yang dapat digunakan pelanggan untuk menikmati produk yang baru saja dibeli, penyediaan jaringan internet gratis, dan gerainya beroperasi 24 jam dalam sehari. Hal ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi Sevel untuk menarik perhatian pelanggan agar menghasilkan margin dan menjaga keberlangsungan usaha. Namun, seiringnya dengan berjalannya waktu, pamor dari Sevel kian menurun. Bisnis yang menarik banyak orang ini diikuti oleh pemain lain, sebut saja Indomaret dan Alfamart. Sebab itu, pasar yang mulanya dikuasai Sevel menjadi terbagi. Mulanya sejak 2015, Sevel gencar mencari investor baru untuk melakukan pengembangan bisnis. Namun, kesepakatan untuk mengakuisisi bisnis Sevel dengan anak usaha CPIN PT Charon Pokpan Resto Indonesia tidak dapat mencapai titik temu sebab master franchise Sevel menetapkan persyaratan yang sangat memberatkan, salah satu dengan hanya memberikan waktu masa berlaku waralaba selama 1 tahun bagi investor untuk menyelesaikan segala masalah yang ada. Perseroan melakukan ekspansi gerai terlalu dini. Sebagian besar kebutuhan ekspansi tersebut dibiayai oleh pinjaman. Kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang signifikan mengganggu modal kerja yang dapat digunakan untuk operasi bisnis Sevel. Selain itu, Sevel juga membangun berbagai macam fasilitas besar seperti central kitchen untuk mendukung operasional Sevel. Namun, perkembangan yang sangat cepat inilah kurang baik bagi perkembangan perusahaan. Manajemen selalu menetapkan target yang berlebihan namun tidak dicapai. Daya beli masyarakat menurun sejak 2015, keadaan semakin diperparah dengan adanya larangan penjualan minol tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, yang membuat pendapatan Sevel juga menurun. Dalam sebuah perusahaan, sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan karena berperan besar dalam perkembangan perusahaan. Menurut Edi Soekarno, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi, pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban, yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasil optimal. Tentunya setiap perusahaan mempunyai standar masing-masing untuk pengendalian manajemennya. Sevel memiliki sistem pengendalian yang berfungsi sebagai suatu pertahanan yang senantiasa mencegah dari kemungkinan para pegawai melakukan sesuatu yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Pengendaliannya berupa peraturan, kebijakan, maupun standar yang berlaku bagi semua level organisasi, mulai dari manajemen level atas hingga manajemen level bawah. Sevel juga mempunyai finance department untuk memperbaiki terjadinya penyajian pelaporan akuntansi yang tidak tepat. Strategi dalam peningkatan sumber daya manusia, perusahaan juga menjadi salah satu faktor utama dalam pengembangan bisnis, dalam peningkatan pendapatan maupun penjualan.
Namun dalam hal ini, Sevel memiliki pegawai dengan rata-rata pendidikan akhirnya adalah SMA, yang membuat Sevel harus memberikan pelatihan kepada para pegawainya agar pelayanan mendapatkan skill yang baik. Namun pada kenyataannya, strategi dalam meningkatkan sumber daya manusia yang belum tepat sehingga muncul beberapa pegawai yang tidak berkompeten, sehingga menyebabkan fraud dalam perusahaan. Hal ini terlihat dari laporan pemberitahuan bahwa seringkali pegawai Sevel mengonsumsi barang-barang yang ada di toko dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena target terlalu tinggi. Itulah yang ditenggarai menjadi penyebab Sevel mundur. Sangat disayangkan memang, mengingat belum satu dekade Sevel hadir di Indonesia. Berbagai pemberitaan mewarnai media yang mengulas berbagai faktor penyebab mundurnya Sevel dari peta persaingan bisnis retail Indonesia. Akhirnya Sevel resmi menutup seluruh gerai waralaba dan restoran Sevel di sekitar Jakarta sejak 30 Juni 2017. Berikutnya yaitu deskripsi PT Indomarko Prismatama. PT Indomarko Prismatama atau yang sering kita sebut Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group yang didirikan pada tahun 1988. Pada mulanya, Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 meter persegi. Seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi. Setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan jaringan retail dalam skala besar, manajemen berkomitmen untuk menjadikan Indomaret sebagai sebuah aset nasional. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seluruh pemikiran dan pengoperasional perusahaan ditangani sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia. Sebagai aset nasional, Indomaret ingin berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan juga mampu bersaing dalam persaingan global. Konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Sambutan masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah waralaba Indomaret dari waktu ke waktu. PT Indomarko Prismatama mulai memperkenalkan sistem kemitraan kepemilikan dan pengelolaan gerai dengan cara waralaba dan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Pada Mei 2003, sistem waralaba Indomaret telah terbukti keberhasilannya dengan diperolehnya penghargaan dari Presiden Republik Indonesia saat itu, Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai perusahaan waralaba nasional 2003. Selanjutnya ada pada bulan Desember 2010, jumlah minimarket Indomaret mencapai 4.955 gerai. Dari total itu, 3.058 gerai adalah milik sendiri, dan sisanya 1.897 gerai waralaba milik masyarakat yang tersebar di kota-kota di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung. Di DKI Jakarta terdapat sekitar 488 gerai. Indomaret mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung, perkantoran, dan fasilitas umum. Karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada moto, yaitu mudah dan hemat. Lebih dari 3.500 jenis produk makanan dan non-makanan tersedia dengan harga bersaing, memenuhi hampir semua kebutuhan konsumen sehari-hari. Didukung oleh 13 pusat distribusi yang menggunakan teknologi mutakhir, Indomaret merupakan salah satu aset bisnis yang sangat menjanjikan. Di atas sini itu ada analisis strategi PT Indomarko Prismatama. Ada yang pertama itu visi, yaitu visinya itu untuk menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Yang kedua itu ada misi. Misinya itu menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari dan melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk. Penjelasan aku yang terakhir ini ada di sini, faktor eksternal mikro. Ada yang pertama itu pemerintah, yaitu surat izin yang belum terbit menyebabkan pembukaan gerai baru terhambat.
Ada yang kedua ini namanya pelanggan. Ada beberapa permintaan pelanggan yang belum bisa terpenuhi juga. Ada yang kedua pelanggan, yaitu ada beberapa permintaan pelanggan yang belum bisa terpenuhi. Ada yang ketiga supplier. Sebagian besar supplier menggunakan jasa ekspedisi dalam pengiriman produk sehingga sering mengalami keterlambatan penerimaan barang. Ada yang keempat, ini beberapa media memberitakan kecurangan dari hasil Indomaret, dan ada beberapa komplain dari konsumen atas produk yang dibeli, sehingga menyebabkan brand image menurun. Yang kelima ini, yang terakhir, ada pesaing. Beberapa perusahaan luar negeri yang serupa mulai masuk ke Indonesia. Analisis internal. 1. Distribusi pengiriman barang dari gudang ke gerai seringkali mengalami keterlambatan, sehingga ada beberapa produk di toko yang kosong. 2. Pelatihan. Karyawan level SPV ke bawah jarang diikutkan dalam pelatihan, sehingga skill karyawan tidak bertambah. 3. Peraturan dan SOP yang dibuat perusahaan tidak tersosialisasikan dengan baik, sehingga ada beberapa karyawan yang tidak mengetahui peraturan dan SOP perusahaan. 4. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang selalu ribet sehingga hanya akan memperbesar pengeluaran perusahaan untuk menggaji manajer yang tidak dapat bekerja dengan baik. 5. Human relation. Terkadang ada rasa sungkan antar karyawan, terutama kepada karyawan yang lebih tua, sehingga kurang profesional ketika mengambil keputusan bersama. Pengenalan sistem pos Indomaret. Point of sale merupakan mesin perangkat keras atau hardware sekaligus program, perangkat lunak atau software yang digunakan untuk transaksi. Sistem pos modern dilengkapi dengan sistem pelaporan manajemen terintegrasi yang sering digunakan di kasir supermarket, restoran, hotel, dan tempat-tempat lain yang memiliki layanan retail. Sistem pos melakukan lebih dari sekedar tugas transaksi jual beli, di mana juga dapat menjadi perhitungan akuntansi terintegrasi, manajemen barang dan stok, modul penggajian karyawan, perhitungan hutang dagang, dan berbagai fungsi lainnya. Setiap gerai toko Indomaret memiliki 5 hardware, yaitu komputer yang terhubung ke semua pos, printer stroke, cash driver, barcode scanner, dan electronic data capture atau EDC. Di komputer kasir terpapar data dari program software yang mencakup data markup produk, kebijakan pajak, dan total toko. Sistem kerja pos Indomaret. 1. Semua sistem setor terhubung ke komputer depot di kantor pusat. 2. Komputer dapat memonitor inventaris setiap toko dan menjadwalkan pengiriman stok sesuai dengan status persediaan. 3. Indomaret memberlakukan sistem pembayaran melalui kartu anggota Indomaret yang dapat memudahkan berbelanja di semua retail. 4. Untuk bertransaksi, mesin EDC Bank Mandiri akan membaca dan memproses kartu ini. Analisis eksternal makro. 1. Socio-cultural force adalah masyarakat memiliki kecenderungan berbelanja di tempat yang produknya lengkap. 2. Stakeholder adalah membantu perusahaan dalam pendanaan dan pembuatan kebijakan atau aturan untuk mengembangkan perusahaan. 3. Asosiasi dagang adalah dengan adanya persatuan perusahaan perdagangan, maka akan lebih mudah dalam memajukan kepentingan bersama. 4. Political legal force adalah memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan transaksi jual beli kepada toko tanpa adanya larangan. Analisis internal. 1. SDM mempunyai pelayanan yang baik serta penataan gerai yang bersih dan nyaman. 2. Marketing. Saluran distribusi yang luas, yaitu 12.300 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. 3. Litbang meliputi gerai, toko, atau gudang untuk menyimpan stok. 4. Keuangan. Keuangan atau redaktibilitas atau likuiditas atau solvabilitas atau
profitabilitas sehat. 5. Produk. Produk yang berkualitas dengan harga yang pasti dan bersaing. 6. Teknologi. Saya akan menjelaskan arah perusahaan dari PT Indomarko Pristama. Baik, kita mulai dari slide yang pertama, itu terdapat 3 poin dari arah perusahaan PT ini. Yang pertama adalah bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan retail minimarket. Jadi perusahaan Indomarko Pristama ini bergerak dalam bidang barang-barang retail yang ada di minimarket. Lalu yang kedua, membuka lowongan khusus pekerjaan untuk putra dan putri Indonesia. Jadi perusahaan PT Indomarko Pristama sangat ingin menjunjung tinggi atau ingin menaikkan tingkat ekonomi dan menurunkan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah mengadakan kerjasama joint venture dengan masyarakat dan badan usaha. Hal ini bertujuan untuk bisa berkolaborasi dan untuk membesarkan dalam sebuah nama perusahaan. Lanjut, slide kedua adalah sasaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Di sini ada 7 poin. Yang pertama adalah mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Yang kedua, mendirikan Indomaret dengan badan hukum PT Indomarko Pristama. Dan yang ketiga, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, wisata, dan apartemen. Yang kelima, terus menambah jumlah gerai yang saat ini mencapai lebih dari 12.300 gerai. Terdiri dari 40% gerai memiliki terwaralaba dan 60% gerai milik perusahaan. Yang keenam, mendirikan 22 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 4.800 jenis produk. Dan yang terakhir adalah mendirikan anak perusahaan dengan konsep bisnis pusat perkulakan yang diberi nama Indo Grosir. Lalu ada analisis internal perusahaan PT Indomarko Pristama. Di sini juga sama, terdapat 3 poin. Yang pertama adalah pelayanan yang sopan dan ramah. Yang kedua adalah harga produk yang pada Indomaret yang relatif murah dan beragam. Dan yang ketiga, minat konsumen yang cukup tinggi. Lalu yang terakhir adalah analisis eksternal perusahaan PT Indomarko Pristama. Pertama, adanya peluang kerjasama dengan perusahaan lain dalam menyediakan alternatif penyedia barang jasa. Yang kedua, penempatan lokasi pusat distribusi toko yang cukup strategis, yang mungkin kita tahu ada di beberapa, yang pasti setiap beberapa meter pasti ada Indomaret dan ada toko minimarket lainnya. Dan yang terakhir adalah teknologi terkait pendistribusian barang sudah baik. Hal ini menggambarkan bahwa supplier dari setiap toko Indomaret di berbagai wilayah itu sudah memadai, dan para supplier atau vendor itu juga sudah bisa mensuplai toko tersebut dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum